warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wela Abdina Rilis dari kelas 5A. NIM 2286206030. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang PJBL atau pembelajaran berbasis proyek. Pengertian PJBL atau Project Basic Learning adalah pembelajaran berbasis proyek adalah model pembelajaran yang berpusat pada siswa dan menggunakan proyek sebagai media untuk belajar. Siswa terlibat aktif dalam proses belajar, mengeksplorasi, meneliti, dan menerapkan informasi untuk menghasilkan produk atau solusi atas suatu masalah. PJBL bukan hanya sekadar mengerjakan tugas, tetapi melibatkan proses belajar yang terstruktur dengan tujuan yang jelas. Siswa diberi kebebasan untuk menentukan aktivitas belajar sendiri, mengerjakan proyek secara kolaboratif, dan menghasilkan produk yang nyata. Sintak dari PJBL adalah langkah-langkah yang sistematis dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek. Berikut adalah tahapan umum dalam sintak PJBL. Yang pertama yaitu perkenalan proyek. Guru memperkenalkan proyek yang akan dikerjakan, menjelaskan tujuan dan memberikan gambaran umum tentang proyek. Yang kedua yaitu persiapan guru. Membantu siswa dalam merencanakan proyek, menentukan topik, dan mengumpulkan informasi yang diperlukan. Yang ketiga yaitu pelaksanaan proyek. Siswa bekerja secara kolaboratif dalam menyelesaikan proyek, mengumpulkan data, menganalisis informasi, dan menghasilkan produk. Yang keempat yaitu evaluasi dan presentasi. Siswa mengevaluasi hasil proyek, mempresentasikan hasil kerja, dan menerima umpan balik dari guru dan teman sekelas. Yang kelima yaitu refleksi. Siswa merefleksikan pengalaman belajar mereka dan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dan merencanakan langkah-langkah selanjutnya. Kelebihan PJBL adalah memiliki banyak kelebihan dalam proses pembelajaran. Antara lain yaitu yang pertama, meningkatkan motivasi belajar. Siswa lebih termotivasi untuk belajar karena terlibat aktif dalam proses belajar dan memiliki tujuan yang jelas. Yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan memecahkan masalah. Siswa dilatih untuk berpikir kritis, kreatif, dan sistematis dalam menyelesaikan masalah yang kompleks. Yang ketiga yaitu meningkatkan keterampilan kolaborasi. Siswa belajar untuk bekerja sama dalam tim, berkomunikasi dengan efektif, dan menghargai pendapat orang lain. Yang keempat yaitu meningkatkan keterampilan komunikasi. Siswa dilatih untuk menyampaikan ide, gagasan, dan hasil kerja secara efektif, baik secara lisan maupun tulisan. Yang kelima yaitu meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Siswa dituntut untuk berpikir kritis dan kreatif dalam menyelesaikan masalah dan menghasilkan produk yang inovatif. Yang keenam yaitu membuat pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan. Siswa lebih tertarik dan termotivasi untuk belajar karena terlibat dalam proyek yang menarik dan menantang. Kekurangan dari PJBL, meskipun memiliki banyak kelebihan, PJBL juga memiliki beberapa kekurangan. Antara lain yaitu pertama, membutuhkan waktu yang cukup lama. PJBL membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan proyek sehingga mungkin tidak cocok untuk semua topik atau materi pelajaran. Yang kedua yaitu membutuhkan sumber daya yang cukup. PJBL membutuhkan sumber daya yang cukup seperti bahan, peralatan, dan fasilitas yang memadai. Yang ketiga yaitu membutuhkan guru yang berpengalaman. PJBL membutuhkan guru yang berpengalaman dan memiliki kemampuan untuk membimbing siswa dalam menyelesaikan proyek. Yang keempat yaitu membutuhkan kesiapan siswa. Siswa harus memiliki motivasi dan kesiapan untuk bekerja secara kolaboratif dan menyelesaikan proyek
dengan baik. Yang kelima yaitu sulit untuk mengukur hasil belajar. Sulit untuk mengukur hasil belajar secara objektif dalam PJBL karena hasil belajar tidak hanya berupa nilai tetapi juga berupa produk atau solusi yang dihasilkan. Baik, kesimpulan dari PJBL adalah merupakan model pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan motivasi belajar, kemampuan memecahkan masalah, dan keterampilan kolaborasi siswa. Namun, PJBL juga memiliki beberapa kekurangan yang perlu dipertimbangkan, seperti membutuhkan waktu yang cukup lama, sumber daya yang memadai, dan guru yang berpengalaman. Sebelum menerapkan PJBL, guru perlu mempertimbangkan dengan matang dan memastikan bahwa PJBL sesuai dengan topik materi pelajaran dan kemampuan siswa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.